Setelah itu, Patih Batik Madrim bersama para pasukannya pun mulai menjalankan rencananya menyamar menjadi pedagang yang membawa banyak barang, dengan membawa rombongan melintas di wilayah hutan perbatasan Malwapati. Dan akhirnya hal itu membuat para anggota Bromo Corah Ki Bungul pun tergiur oleh penyamaran Batik Madrim tersebut. Mereka mengira bahwa itu memang benar-benar seorang pedagang yang membawa banyak barang dan harta benda. Seketika itu mata-mata yang mengintai dari atas pohon pun langsung melaporkannya ke Ki Bungul untuk segera merampok rombongan tersebut. Mana Ki Bungul? Di sana. Ki Bungul, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur. Apalagi? Saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan Ringin Kembar. Jalan! Dan akhirnya rencana tersebut berhasil. Para pasukan Bromo Corah itu pun kini harus berhadapan dengan Mahapatih Batik Madrim. Lalu dihajarlah habis-habisan mereka semua hingga babak belur. Para Bromo Corah itu langsung lari terbirit-birit ke markas Ki Bungul untuk melaporkan hal tersebut. Dan dari belakang itulah Patih Batik Madrim membuntuti mereka lalu siap menyergap di markas Bromo Corah itu. Kalah Ki, pasukan kami hancur. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Hah? Setelahnya Batik Madrim pun muncul di hadapan Ki Bungul. Dengan sombongnya Ki Bungul pun meladeni Patih Batik Madrim. Dengan murkanya Batik Madrim pun langsung menghajar Ki Bungul tersebut sampai babak belur, dan ditahanlah Ki Bungul tersebut untuk dimintai keterangan di Malwapati. Apakah kalian masih ingin melawan? Ketika kala itu Batik Madrim telah berhasil meringkus Ki Bungul pimpinan Bromo Corah yang telah mengacau di Malwapati. Kini Ki Bungul pun telah ditahan oleh Patih Batik Madrim dan akan dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma yang nantinya akan diberikan hukuman. Pertama, 3 desa sumurnya diracun. Seluruh penduduk bingung dan dalam keadaan kacau seperti itu. Sementara itu, Giriwara kini mendapat laporan dari para pasukannya atas strategi kerusuhan di Malwapati telah berjalan lancar. Di mana keadaan Malwapati yang sekarang sedang porak-poranda. Mendengar informasi tersebut, Giriwara pun sangat senang anak buahnya berhasil menjalankan rencananya. Bagus. Bagus. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa Bromo Corah suruhannya itu telah ditangkap oleh Batik Madrim. Kalau benar, yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet. Di sisi lain, di Kalinggapura Prabu Angling Dharma kini sedang membahas seseorang yang mengacau di pasar Kedaton waktu itu.
Ia berfirasat bahwa itu adalah Kilegawa yang mempunyai jurus monyet tersebut. Pangeran Danurweda pun memastikan bahwa semua ini memang ulah Giriwara, menyuruh para pendekar bayaran. Dan Sang Raja Darmasunu pun mengerahkan untuk segera menangkapnya. Hancurkan mereka. Akhirnya Pangeran Danurweda pun mempersiapkan pasukannya untuk bersiaga, bersama Prabu Angling Darma yang turut membantunya di sana. Akan tetapi selang beberapa waktu kemudian, di saat itu datanglah seorang caraka dari Mawapati membawa kabar penting untuk Angling Darma. Setelah dibuka surat tersebut adalah dari Mahapatih Batik Madrim, yang memintanya untuk segera kembali ke Mawapati karena rakyatnya sedang membutuhkannya. Dikarenakan situasi genting yang sebelumnya para rakyat telah diserang oleh Bromo Corah suruhan Giriwara. Dan di saat itulah Prabu Angling Darma pun meninggalkan Kalinggapura untuk kembali ke Mawapati. Tiba-tiba banyak perampok yang membuat resah penduduk. Maaf Gusti, sebaiknya Gusti Prabu pulang dulu. Mungkin Malwapati membutuhkan wibawa Gusti untuk menenangkan keadaan. Kalau terjadi hal-hal yang sangat mengancam Kalinggapura, tolong segera mengirim caraka ke tempatku, Danurweda. Baik, Paman Prabu. Sementara itu, kita beralih ke Suliwa yang saat ini masih ditahan oleh dua begundal golongan hitam. Suliwa pun dikurung dengan posisi tangannya dirantai oleh Citra Genjik dan Ki Brangas. Lalu ketika begundal itu akan pergi keluar, meninggalkan Suliwa di sana, Ki Brangas pun memberi tembok mantra di sekeliling arena gubuk tersebut, supaya Suliwa tidak bisa lari dari sana untuk menembus keluar. Kamu lihat itu? Siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur. Tunggu sampai aku kembali. Kalau bisa, kamu sudah membuatkan aku obat awet muda untukku. Kami? Kami Brangas. Aku juga perlu obat itu. Iya, kami. Kalau kamu membuatkan obat itu untuk kami, kebebasanmu makin diperluas. Apalagi kamu dengan sukarela mau menjadi anak buahku. Anak buah kami? Kita kan sudah mengikat tali persaudaraan. Iya, kami. Ayo, kita kembali ke Kalinggapura. Ayo. 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 Ya! Kamu lihat? Busuk. Kamu belum memberi penanggalnya padaku, Kilegawa. Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo. Akan tetapi, Suliwa pun tidak kehabisan akal. Ketika dua begundal itu sudah pergi, Suliwa pun memanfaatkan rantai yang mengikat tangannya tersebut. Ia pun mencoba melemparkan rantai itu ke tembok mantra itu. Dan yang benar saja rantai itu pun langsung meleleh dan terbakar, hingga membuat Suliwa pun terlepas dari jeratan rantai tersebut. Serta tembok mantra itu pun sirna dan akhirnya berhasil kaburlah Suliwa dari sana. Sementara itu, kini Prabu Angling Darma telah berada di Mawapati. Dan pemimpin rampok yang ditangkap Batik Madrim pun sekarang dihadapkan dengan Sang Prabu untuk dimintai keterangan. Angling Darma pun mencoba merayu Ki Bungul pemimpin rampok tersebut, supaya mau jujur dan terbuka tentang siapa saja yang menyuruhnya atas tindakannya yang telah mengacau di Mawapati. Cara Angling Darma yang sangat bijaksana dalam memberi pilihan perampok itu, hingga Ki Bungul pun mau memberitahukan orang yang menyuruhnya tersebut. Padahal kalau kamu mau berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin akan saya bebaskan. Kamu tentu tidak ingin berpisah dengan anak istrimu. Sementara orang yang menyuruhmu enak-enakan menikmati hidup. Kami dibayar, Gusti Prabu.
kami dibayar. Siapa yang membayarmu? Hamba hanya kenal namanya Ki Pancer. Hamba tidak tahu beliau itu orang mana. Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan pasungannya. Dan pada akhirnya rampok itu pun dibebaskan. Ia pun pergi seakan tidak percaya bisa dilepaskan begitu saja yang seharusnya telah dijatuhkan hukuman mati. Sebagai raja yang bijak, Sang Prabu akhirnya membebaskan Ki Bungo. Dan tak ingin kecolongan begitu saja. Di belakang dengan secara diam-diam Sang Prabu pun memerintahkan Patih Batik Madrim untuk mengikuti Ki Bungul untuk mencari informasi lebih lanjut. Sejak awal Prabu Angling Dharma menaruh curiga dengan Giriwara sebagai dalang di balik kerusuhan yang terjadi. Dia itu cuma orang suruhan, Dinda Dewi. Yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Kita harus tahu. Kenapa dia menyuruh orang berbuat jahat di negeri kita? Tapi, kenapa dibebaskan? Dia pasti akan menemui orang yang menyuruhnya. Yang katanya bernama Ki Pancer. Kita harus menangkapnya. Kakang Madrim. Di sisi lain, Suliwa yang telah terbebas dari tawanan begundal golongan hitam itu pun kini telah sampai di sebuah desa yang masih dalam kawasan Kalinggapura. Ketika itu Suliwa pun dicurigai oleh para penduduk setempat yang melihat dirinya ada bekas terikat rantai. Para penduduk pun mengira bahwa Suliwa adalah penjahat yang kabur dari tahanan. Dan saat itulah Suliwa diserang oleh warga setempat. Tangkap! Kenapa kalian mau menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Kamu pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Tangkap! Tunggu! Aduh, saya bukan penjahat. Tidak lama kemudian, Suliwa pun ditolong oleh pasukan prajurit Kalinggapura, yang sebelumnya mengenalinya karena pertarungannya melawan dua begundal yang mengacau di pasar Kedaton waktu itu. Maaf atas perlakuan orang desa di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan dua pendekar yang bikin onar di pasar Kalinggapura? Betul, Kisana. Ayo sarungkan golokmu, ayo. Dan Tuan dibawa kabur sama penjahat-penjahat itu. Saya dipenjarakan di padepokannya, dirantai. Tapi saya bisa meloloskan diri setelah berhasil memutuskan rantai ini. Dan akhirnya Suliwa pun dipertemukan dengan Pangeran Danurweda. Mendengar penjelasan Suliwa, dan atas keberaniannya Suliwa dalam menghadapi begundal-begundal di pasar itu, Pangeran Danurweda pun menawarkan Suliwa untuk mengabdi di negerinya Kalinggapura. Dan akhirnya Suliwa pun bersedia siap membantu memberantas pemberontakan yang akan menyerang Kalinggapura. Sebenarnya, pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba bersedia mengabdikan diri di sini, sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Ya, mudah-mudahan Paman Prabu Angling Dharma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera membantu negeri kita. Sementara itu, di perguruan Gunung Kencana Aji Santa dan Kalyana Tantri pun pamit kepada Ki Paron Waja untuk melanjutkan perjalanannya berkelana, meskipun Ki Paron Waja telah menawarkan kepada mereka untuk menetap di sana. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Kemudian setelah itu, Ki Paron Waja pun mengajak Ganggadara untuk ikut bergabung dengan para komplotan Durgandini dan kawan-kawan menjadi pendekar bayaran untuk menjalankan misi Giriwara. Ki Ganggadara pun menolak ajakan Paron Waja itu dengan halus dan menasehati Paron Waja dengan kata-katanya yang bijak hingga menyentuh nuraninya.
Memang kelihatannya tawaran Kiriwara itu sangat menarik. Karena Angling Dharma pasti akan membela Kalingapura. Ini dendam lama kita, Ganggadara. Hidup kau hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampean tahu kenapa Sang Pencipta menaruhkan uban di kepala kita dan jenggot kita? Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita, supaya di kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang. Ganggadara pun memberikan pesan kepada Paron Waja untuk berhati-hati terhadap Nyai Durgandini. Karena menurutnya Durgandini sangat berbahaya dan licik sekali. Sementara itu, di sisi lain terlihat tampak orang-orang kerajaan Kalinggapura sedang melaju sangat cepat dengan kudanya. Dan mereka pun melewati Durgandini yang pada saat itu sedang makan nasi pecel di pinggir jalan bersama Nila Saroya. Mereka berdua pun sangat marah karena terganggu oleh kuda-kuda yang melewati mereka yang sedang asik makan. Hingga akhirnya mereka berdua pun menghadang para penunggang kuda tersebut, yang ternyata adalah Senopati Prabakara bersama para pasukannya. Siapa kalian? Mentang-mentang kau punya kuda yang gagah, kau hampir nabrak kakiku. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda.